Kita sudah sampai kepada Amsal 15, saudaraku, ayat 1 sampai 33. Saudara, ayat ini syarat dengan pengajaran sebetulnya. Tetapi karena waktunya singkat nggak mungkin ini bisa dibedah semua. Jadi hanya beberapa saja yang dapat kita pelajari pagi ini. Nah, secara menyeluruh saudara, Amsal 15 ayat 1 sampai 33 ini tersusun dalam 4 tema yang saling berkaitan. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di rumah, ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang penggunaan lidah yang tepat. Lalu yang kedua ayat 3 sampai 13 itu orang benar dan orang jahat itu diperbandingkan sama penulis Amsal. Dan yang ketiga ayat 14 sampai 24 kebajikan dan kebodohan itu juga diperbandingkan. Kemudian yang keempat saudara, ayat 25 sampai 33 itu tindakan Allah terhadap orang benar dan orang bodoh. Nah, semua perbandingan ini dinilai berdasarkan perkataan-perkataan yang diucapkan. Maka masuk pada kesimpulan tema utamanya adalah gunakanlah perkataan lidah dengan tepat dan benar. Itu dia. Nah, Bapak Ibu, perkataan itu seringkali membuat seseorang bisa senang, bisa sedih. Dengan perkataan orang bisa memuji Tuhan, sebaliknya juga bisa mengutuk Tuhan. Dengan perkataan kita bisa membangkitkan seseorang, tapi juga bisa membunuh dengan perkataan. Ya. Perkataan bisa membuat perang, tapi perkataan juga bisa membuat perdamaian. Itu dia. Nah, mari kita lihat perbandingan lidah orang bijak dan lidah orang bebal. Ya, saya pakai ayatnya saja lebih jelas. Kalau kita bikin kotak-kotak malah nggak jelas. Di ayat pertama lihat. Orang bijak dikatakan jawabannya lemah lembut. Nah, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, perhatikan kalimat yang berbeda warna, membangkitkan amarah. Ini perbedaannya. Nah, lemah lembut di sini saudaraku bukan kelemar-lemar, kayak ongol-ongol, kayak gerager. Tapi lemah lembut di sini saudaraku dalam tulisan bahasa aslinya menunjuk kepada perkataan yang enak didengar, gitu loh. Ya, ngomongnya enak didengar dengan kata-kata yang tepat, tidak menyinggung dan tidak emosi. Itu jawaban yang lemah lembut. Tapi sebaliknya orang bebel, saudara, orang bebal, ngomongnya pedes. Saudara pernah hadapi hari ini? Pernah hadapi seperti itu di hari-hari ini? Orang bisa pelan loh ngomongnya. Ya, saya pernah lihat ada orang tuh ngomongnya pelan, tapi omongannya pedes luar biasa, saudara. Jadi Bapak, kalau kayak gini kan tidak betul. Anda itu sama dengan maling, pedes. Ngomongnya pelan, tapi pedesnya por. Ya. Tapi lembut, orang yang bijak nggak gitu ngomongnya saudaraku. Ya. Waktunya 15 menit ya. Kita lanjut aja ayat yang kedua. Yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Orang yang bijak, lidahnya itu mendidik orang, saudaraku. Orang kalau dengar mendapatkan inspirasi. Sering gak saudaraku lihat orang tuh ngomong atau ngajar, mendapatkan inspirasi kita. Oh iya bagus ini. Lalu kita catat. Tetapi sebaliknya orang bebel ini, orang fasik saudaraku. Itu mencurahkan kebodohan. Ya. Yang diomongin itu sesuatu hal yang bodoh saudaraku, yang gak penting sebetulnya. Ya. Kadang-kadang mencurahkan isi hatinya sendiri, saudaraku ya. Jadi omongannya tuh orang bebal itu hal-hal yang bodoh, yang enggak membangun, yang enggak membangun pengetahuan. Lalu ya ayat selanjutnya di ayat yang keempat, saudaraku. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Nah, lembut di sini, saudaraku, sekali lagi tidak lemar-lemar, tetapi saudaraku membangkitkan semangat seseorang. Ini penting nih ya bagi orang-orang yang suka tugas untuk konseling, perlu nih memiliki lidah lembut. Sekali lagi lidah lembut bukan lembut lemas atau pelan tidak, tapi lembut ini kata-katanya membangkitkan seseorang, bukan meruntuhkan. Orang sakit mendengar kata-kata kita itu jadi sehat. Tapi sebaliknya saudaraku yang Tuhan kasih, orang bebal lidahnya curang, melukai hati.
Pernah saudaraku mendengar kata-kata yang melukai hati? Ya. Nah, dalam terjemahan asli kata lidah curang itu menunjuk kepada menghakimi. Nggak ngerti masalahnya, ngomongnya langsung sepertinya kita paling tahu. Ya, harusnya nggak begini, padahal kita nggak tahu. Dan saya pernah jujur saudaraku, ya, pada multimedia saya minta maaf. Karena saya lupa kalau tayangan di situ dan di sini berbeda. Saya protes, jangan keluarin dulu. Sebetulnya nggak dikeluarin. Ya, wakil gembala negur, Bapak tuh marah sama siapa? Oh iya, saya nggak malu minta maaf, saudaraku, maaf. Saya lidahnya curang, main hakim, saudaraku. Ya, 2 kali lagi saya ngomong begitu di ibadah pertama, ibadah kedua. Nah, ketika saya mendengar begitu, saya udah berbicara curang sebetulnya. Saya nggak tahu tapi saya nyalain. Ngomong saya enak wedele, padahal saya nggak ngerti mulmet. Mulmet itu paling mumet, saudaraku. Nama aja mulmet, saudaraku. Mumet. Stres loh mereka kalau itu. Tapi dianggapnya kadang-kadang ini piye sih? Nah, nggak boleh. Saya pernah kayak gitu. Tapi saya udah minta maaf sama tim yang mohon dimaafkan saya. Selanjutnya ketika saya bertugas lagi minggu saya nggak begitu lagi. Udah saya percaya penuh, sikat aja. Jadi saya nggak mau bubar konsentrasinya. Ya. Ini lidah lembut. Kemudian saudaraku di ayat yang ke-7 dikatakan bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Nah, alangkah baiknya ketika kita berkata-kata kita mengedepankan sesuatu yang menambah pengetahuan bagi orang. Ya. Ngomong, membimbing, berbagi pengalaman. Orang mendapat, kalau ngomong sama kita jadi enak. Ya, orang berkata saya kalau ngomong sama orang ini seneng. Omongannya tuh memberi pengetahuan, ya. Nggak ngerasani orang, tahu ngerasani? Ngerasani itu bahasa Tegal, saudaraku. Kalau bahasa Yunani ini ngata-ngatain orang. Ngerasain atau ngata-ngatain itu tidak semuanya jelek loh, saudaraku. Kalau saudara ngerasani saya, ngata-ngatain saya yang baik, yang berkat-berkat, terusin aja. Tapi kalau ngomongin saya ngata-ngatain nggak baik, saya totok, saudaraku. Kalau tahu, sebaiknya jangan begitu. Jadi kita setiap kali orang ngomong sama kita, orang jadi seneng. Oh, kalau ngomong sama orang ini enak nih. Selalu memberi wawasan baru, selalu memberi pengetahuan. Tetapi hati orang bebal, ya ini masuk dalam perkataannya itu nggak jujur, saudaraku. Kadang-kadang kita lihat, saudaraku, orang di depan kita kayak malaikat, tapi belakangnya iblis, saudaraku. Ya, di depannya saudaraku yang Tuhan kasih baik-baik, tapi dari belakang menusuk. Ada orang seperti ini, ada, ya, ada. Karena firman Tuhan menulis pasti ada. Nah, ini kadang-kadang orang kenapa kok kayak gitu terus, ya, nggak mau berubah? Ya karena bebal, saudaraku. Nah, Amsal syarat dengan pengajaran yang luar biasa ini. Ya. Selanjutnya di ayat yang ke-28, saudaraku. Hati orang benar, dalam hal ini sekali lagi dalam ucapannya, menimbang-nimbang jawabannya. Ya. Ini tipe low profil seperti Bapak Gembala. Beliau kalau ngomong pikir dulu, saudaraku. Saya kalau ngomong begini tersinggung gak dia? Saya ngomong kayak gini nanti hasilnya berantem gak ini? Saya ngomong begini hasilnya seperti apa? Beliau kadang-kadang lebih dulu diam berpikir. Walaupun kadang tidak selalu seperti itu, yang namanya manusia ya. Tapi bagus, ditimbang dulu omongannya. Jangan asal pecotot kata orang Tegal. Tahu asal pecotot? Nah, ini bahasa Yunani lagi. Asal nyemplong ngomong tapi gak dipikir, saudaraku. Ya, baru tahu, waduh, saya ngomong seperti ini salah nggak ya? Wah, udah telat. Ya. Jadi orang benar itu menimbang-nimbang jawabannya. Ini penting, saudara. Ya. Saya kadang-kadang melihat Amsal ini benar juga. Jadi kalau mau ketemu sama orang-orang percaya sama kita mesti hati-hati, saudara, ngomongnya ya. Tipe-tipe orang seperti ini. Ya. Orang Tegal orangnya kasar, apa adanya, belak-belakan, saudaraku. Nggak suka dia akan ngomong, nggak suka. Kalau suka dia ngomong, saudara mesti tahu sifat orang Tegal. Saya orang Tegal, paham saudara. Ya. Main hantam, kasar, itu orang Tegal. Tapi ketika kita bisa membawa diri, orang Tegal pun, wah kalau udah bela kita, bela mati-matian, saudaraku. Ya. Nah, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Nah ini saudara, orang sedang curhat, pengen gimana, diluruskanlah ya saya. Dia ngomong gimana ya saya menghadapi orang. Orang itu memang begitu. Orang fasik tidak mencurahkan hal jahat, malah
dijeblosin, saudaraku. Ya. Dijeblot-jeblosin, nah, orang Tegal itu bilang dibelet-beletna, dibeletna itu dijeblosin. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi menjadi masalah itu jadi besar. Sebetulnya lukanya ringan, jadi besar karena dikorak-korak, saudaraku. Ya, nah kita ini sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, pasti banyak orang kita jadi pelarian orang-orang yang notabene nggak kenal Tuhan, pengen. Ya, saya di kampung saya jadi RT, hampir jadi RT seumur hidup, saudaraku. Tapi kemarin saya protes, saudaraku, saya nggak bisa begini. Ya, saya orang sibuk, nggak apa-apa om. Kalau mereka mau minta datangan, datangnya malam, saudaraku. Tapi kemarin puji Tuhan sudah dirubah. Mereka datang mempercayai kita, minta pendapat. Nah ini mesti ditimbang-timbang dengan siapa kita ngomong. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong kita harus ingat yang dihadapi itu siapa, saudaraku. Ya. Kadang-kala kan orang-orang Tegal biasanya kita suka guyon. Nah itu kadang-kala guyon juga bisa berbahaya berlebihan. Tetapi mulut orang fasik sekali lagi lebih suka mencurahkan hal-hal yang jahat. Lanjut, Nah kesimpulan sekarang. Kesimpulan bagaimana agar kita dapat menggunakan perkataan lidah dengan tepat, kurang T ini ya. Dengan tepat dan benar terdapat pada ayat terakhir, yaitu takut akan Tuhan. Ini dia, adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dua pilar, saudara. Untuk orang bisa memiliki pengendalian dan ucapan yang benar, harus didasari rasa takut akan Tuhan. Sebab ada tertulis, saya lupa catat itu, bahwa perkataan sia-sia pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu di mana itu, saya lupa catat itu. Kata-kata sia-sia aja dipertanggungjawabkan loh, saudara. Apalagi kata-kata yang penting. Nah komponen yang kedua, selain kita ingat bahwa kata-kata kita juga akan dipertanggungjawabkan, adalah sikap hati yang memiliki kerendahan hati, saudara. Jadi ketika kita menghadapi seseorang, jangan kita, walaupun kita tahu, tapi janganlah kita seolah-olah paling tahu. Ya, kan kita bisa menilai kesannya gitu loh. Tapi rendahkan diri kita. Ya. Saya kalau mau ketemu sama orang-orang nelayan asli Tegal, wah saudara omongannya kasar lagi loh saudaraku. Ya, itu kalau orang Tegal bilang kamu, itu udah kasar. Tapi maaf nih, orang-orang daerah sana kalau ngomong kamu itu raimu, kasar lagi saudaraku. Atau disingkat dengan remu gitu loh. Saudara kan kaget, apa nih? Itu orang suku asli Tegal itu nelayan-nelayan, kasar. Nah saya coba merendahkan diri untuk selevel dengan mereka. Jadi bisa ngerteni kondisi hati mereka. Gitu loh. Saya tidak direndahkan dan saya tidak merendahkan mereka. Jadi dua komponen ini ya yang penting saudaraku untuk pengendalian kita dalam kita ngomong. Yaitu pertama adalah rasa takut akan Tuhan, hormat karena ada tuntutan dari kata-kata kita, ya. Kemudian kerendahan hati. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, di dalam kolerasinya di dalam kehidupan sekarang, Efesus 4 ayat 29 mengatakan demikian, saudaraku. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Salah satu kata-kata yang tidak bijak adalah kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak pantas, saudara. Ya, jadi organ tubuh seseorang diucapkan seolah-olah itu orang itu kotor, saudaraku. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini penting. Usahakan kata-kata yang membangun. Ya, jangan kita seringkali ngomong itu. Orang ini lagi-lagi sakit, jangan-jangan alasan jahat loh itu, saudaraku. Doakan orang itu supaya sakit, supaya tahu bahwa itu betul. Enggak boleh gitu. Kita belajar ngerti nih. Kalau toh itu bohong, itu urusannya dia sama Tuhan. Enggak boleh seperti itu, saudaraku ya. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saya kadang-kadang lihat GWS itu bagus. Ya. Jangan lupa ini itu kata-kata membangun. Ya. Tapi jangan kemudian di luar Facebook, di luar WA kita ngomongnya beda. Jadi jemaat Tuhan dimanapun berada, aduh ini kata-kata kita berbahaya, bisa memberkati, bisa meruntuhkan. Dan jangan suka menilai sesuatu yang tidak membangun dengan asumsi kita. Ya.
Kemudian di mana perlu, dikatakan di mana perlu loh. Artinya dimanapun kondisinya orang itu ataupun di dalam situasi apapun. Waktunya udah habis nih ya. Supaya mereka yang mendengarnya boleh kasih karunia. Begitu dengar orang jadi diberkati. Tapi kalau kita mendengar seperti itu orang jadi kepahitan. Yang sakit tambah sakit. Yang sudah sakit mati saudaraku. Hah? Lanjut satu ayat lagi. Ente ayat ya. Oke, pas-pas ini. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan kotor diulangi lagi saudaraku. Ditambah yang kosong. Kata-kata kosong itu yang nggak penting, yang nggak ada hubungannya jangan ditambah-tambahin di situ. Atau yang sembrono lah, ini dia sembrono. Ucapan yang sembrono gitu ya. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya. Jadi ini jangan hikmat dari Amsal Sulaiman syarat dengan pengajaran saudara. Tetapi sekali lagi bersyukur karena waktu singkat kita bisa melihat sedikit walaupun sedikit ini untuk masukan buat saya dan saudara tentang bagaimana cara kita berkata-kata.